Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rini Astuti, NIM 1903642 dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Geografi. Jadi, di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mineral logam, mulai dari pengertiannya, perbedaannya dengan mineral non-logam, proses pembentukannya, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, tonton terus ya. Oke, untuk memulai video kali ini, kita bisa mengawalinya dengan yang ringan-ringan dulu ya. Dimulai dari pengertian mineral itu sendiri, menurut Peraturan Menteri ESDM Pasal 5 tahun 2017, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1, mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu, serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas ataupun padu. Nah, mineral logam sendiri itu memiliki pengertian mineral yang unsur utamanya mengandung logam, memiliki kilap logam, dan umumnya bersifat sebagai penghantar panas dan listrik yang baik atau konduktor. Jadi bisa disimpulkan ya, kalau mineral logam itu memiliki karakteristik yang pertama bersifat konduktor, yang kedua terbentuk secara alami, dan yang ketiga berbentuk padat gitu ya. Oke, jadi karena kita lagi ngebahas mineral logam, pasti kalian penasaran kan, ada nggak sih mineral non logam? Nah, mineral non logam itu apaan sih? Mineral non logam ya, secara singkatnya merupakan mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam. Contohnya itu bentonit, kalsit atau batu kapur, gamping, pasir kuarsa, dan lain-lain. Nah, sedangkan tadi mineral logam, kalian udah tahu sendiri mineral logam adalah mineral yang unsurnya mengandung logam, bersifat konduktor atau pengantar panas dan listrik yang baik, dan memiliki kilap logam. Tuh. Untuk proses pembentukan mineral sendiri terjadi melalui beberapa proses. Ada yang melalui proses magmatik, seperti yang kalian tahu, magma berarti berhubungan dengan pembekuan magma pada temperatur tertentu dan menghasilkan sebuah mineral. Kemudian ada juga melalui proses sedimentasi atau pelapukan batuan induk. Kemudian ada juga proses metamorfik dan proses hidrotermal. Nah, mineral logam itu dibagi menjadi beberapa jenis loh. Jenis yang pertama itu merupakan jenis mineral logam dasar. Nah, contoh-contoh dari mineral logam dasar ini, yang pertama ada timbal. Timbal biasanya digunakan sebagai bahan untuk memberi warna dalam produksi keramik. Selain itu juga bisa digunakan untuk pembuatan pipa PVC, penutup kabel listrik, alat pelindung untuk peralatan kedokteran yang memakai radiasi, dan untuk pembuatan kabel listrik yang punya tekanan tinggi. Nah, timbal ini biasanya ditemukan di daerah Papua, Sulawesi, Sumatera, dan Jawa. Kemudian ada lagi contoh timah putih. Timah putih biasanya diolah sebagai kerajinan untuk cendera mata atau digunakan sebagai pelapis logam dan timah solder. Logam timah putih ini biasa ditemukan di Riau, Batam, Pulau Bintan, Bangka, dan Kepulauan Lingga. Nah, yang terakhir, contoh terakhir yang akan saya sebutkan itu adalah tembaga. Tembaga itu, kalian tahu sendiri kan, gunanya sebagai bahan baku untuk alat-alat listrik, alat elektronik, rumah tangga, dan pembuatan pematrian. Selain itu juga bisa digunakan sebagai pembuatan perunggu dan kuningan. Tembaga itu biasanya kita temui di Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Gorontalo, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Kemudian contoh lain ada air raksa ya. Nah, jenis yang kedua itu adalah mineral logam mulia. Contoh dari mineral logam mulia itu yang pertama ada platinum, digunakan sebagai kegiatan industri
perhiasan. Nah, platinum ini biasanya ditemukan di daerah Riau. Kemudian ada emas. Emas kalian tahu kan sebagai perhiasan, anting, kalung. Nah, itu biasanya ditemukan di daerah Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Kemudian ada perak. Nah, sama aja kayak emas, perak juga biasanya kan digunakan untuk perhiasan atau uang koin. Nah, perak ini biasa ditemukan di daerah Sulawesi Utara, Papua, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Aceh. Kemudian ada jenis logam besi. Nah, contoh dari mineral logam besi ini yang pertama ada nikel. Digunakan dalam proses produksi pembuatan baja agar baja menjadi tahan karat. Nah, nikel ini biasanya ditemukan di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan daerah Maluku. Kemudian contoh berikutnya ada besi. Besi digunakan biasanya buat peralatan rumah tangga kan, atau buat mobil, otomotif, dan konstruksi bangunan. Nah, besi ini biasanya banyak ditemukan di daerah Lampung, Aceh, Nusa Tenggara, NTT, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Kemudian ada mangan. Mangan biasanya digunakan untuk pembuatan matabor dan batu baterai. Biasa ditemukan di Maluku, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Pulau Timur, Yogyakarta, dan Jawa Barat. Selanjutnya, jenis dari mineral logam ada logam ringan. Contoh dari mineral logam ringan ada magnesium. Magnesium ini berguna pada industri pesawat terbang karena sifatnya yang ringan sehingga memudahkan pesawat untuk terbang. Selain itu juga digunakan untuk industri percetakan dan pembuatan peralatan yang tahan api. Magnesium biasanya ditemukan di daerah Lampung. Kemudian selanjutnya mineral logam ringan ada aluminium. Aluminium biasanya digunakan untuk peralatan rumah tangga juga, untuk pesawat terbang juga, kabel, dan juga kaleng. Aluminium ini biasanya diperoleh di Kalimantan Tengah. Kemudian ada lagi jenis logam radioaktif. Jenis yang terakhir ini memiliki 3 contoh. Ada plutonium, logam yang digunakan dalam industri reaktor nuklir dan persenjataan. Kemudian ada radium yang bisa nyala, logam yang digunakan untuk neutron pada kedokteran dan juga digunakan untuk pembuatan jet karena bisa glow in the dark. Tapi bahaya ya. Kemudian ada uranium, digunakan untuk pembangkit listrik, tenaga nuklir, dan kegiatan yang berhubungan dengan energi nuklir. Cukup banyak ya manfaat dari mineral logam itu sendiri. Jadi cukup segitu penjelasan dari saya di video ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.